produk-produk asuransi itu disesuaikan ya dengan kebutuhan dan tentunya dengan keadaan finansial gitu ya. Nah kan waktu biasanya kita jualan, pasti kan kita assess juga ya keadaan finansialnya calon customer ini ya, calon nasabah. Jadi kalau kita lihat memang dia belum mampu bisa secara finansial untuk beli premi dengan jumlah yang besar, biasanya kita juga akan sesuaikan. Kita misalnya beli pertanggungannya mungkin Pak sekarang sebesar ini dulu sesuai dengan keadaan finansialnya, tapi mungkin di tahun depan bisa juga ada merubah uang pertanggungan atau sebagainya. Jadi itu kita bisa sesuaikan sih dengan kebutuhan finansial nasabah. Ini artinya lagi-lagi balik lagi bisa disesuaikan begitu. Nah kemudian pertanyaannya Ya, ini kemudian terkait dengan masih terkait ekonomi gitu. Kalau kita ketahui juga ya. ekonomi lagi anjlok-anjloknya, terus investasi juga Betul. tentunya ini berasa begitu kan, apalagi untuk asuransi. Iya. Nah kemudian seperti apa sih Bu ini mempengaruhi kondisi saat ini ya, mempengaruhi kondisi dari cash flow perusahaan asuransi itu sendiri? Karena kita ketahui dari sisi asuransi ini juga kita ketahui sudah anjlok begitu dari awal tahun, tapi di sisi lain mungkin klaim-klaim ini meningkat begitu. Nah ini kemudian seperti apa sih sisi cash flow-nya dari asuransi sendiri mengaturnya? Mungkin kalau saya tidak bisa bicara on behalf dari perusahaan asuransi lain ya. Iya. Tapi kalau saya bicara dengan posisinya di Astra Life sendiri sih kita memang cukup solid. Kalau kita lihat kan secara background pemegang saham kita kan adalah Astra dan Aviva ya, di mana dua pemegang saham kita ini adalah perusahaan-perusahaan besar ya, yang cukup maksudnya committed gitu ya untuk bisnis asuransi. Jadi kita memang secara cash flow untuk Astra Life sendiri kita RBC kita juga masih di atas 400% seperti itu ya. Jadi memang keadaan kesehatan di Astra Life sendiri sih cukup baik. Jadi kita memang tidak ada masalah sih so far dengan keadaan klaim seperti ini. Malah kalau kita lihat walaupun ada peningkatan ya di klaim, tapi itu masih dalam estimasi kita lah ya, dalam asumsi kita. Jadi saya rasa cuman kita memang harus memonitor keadaan ini gitu ya, dan kita harus menyesuaikan sih sebenarnya dengan kebutuhan tadi masyarakat juga. Dan walaupun memang keadaan sulit ya, tapi di perusahaan asuransi sih memang bidang kita harus membayar klaim ya seperti itu. Jadi kita harus selalu siap sih kalau saya bilang dengan keadaan yang seperti ini. Apalagi di saat seperti ini justru malah harus semakin siap begitu, karena artinya klaimnya juga semakin banyak kan. Yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, betul sekali. Nah, kemudian mungkin ada saran Bu bagi masyarakat nih yang saat ini baru mau apply asuransi begitu. Apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum akhirnya memilih satu produk asuransi jiwa ataupun juga asuransi kesehatan, seperti apa? Iya, ya tentunya tadi ya kekuatan perusahaan itu dari segi finansialnya juga harus diperhatikan pertama-tama ya. Tadi memang kalau dilihat kalau untuk perusahaan asuransi jiwa kan ada risk based capital ratio tadi yang saya bilang RBC ratio yang tentunya menjadi salah satu measurement ya untuk melihat kesehatan keuangan perusahaan. Dan juga pemegang saham tadi, saya rasa itu juga menjadi salah satu faktor. Siapa sih di belakangnya perusahaan asuransi ini, apakah mereka memang perusahaan atau pemegang saham yang committed gitu ya untuk mengembangkan bisnis asuransi. Dan juga tentu visi dan visi misinya gitu ya, kalau kita lihat ke depannya ini perusahaan asuransi ini membawa customer-customer ini kemana. Jadi itu adalah suatu yang penting untuk customer waktu memilih perusahaan asuransi itu seperti apa gitu. Nah, kemudian mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir begitu ya. Di tengah pandemi seperti ini kan tentu kita juga perlu saling bekerja sama begitu kan antara pemerintah dan juga pihak-pihak swasta. Nah, kemudian selain tadi sama-sama berupaya untuk menanggung biaya penanganan ataupun juga perawatan dari pandemi COVID-19, apakah sebetulnya ada juga nih rencana-rencana untuk kerjasama dengan pemerintah dalam hal-hal lainnya terkait dengan penanganan pandemi? Iya, kalau kita dari awal pun ya Astra Life sebenarnya sudah berusaha banyak sih secara donasi ya untuk alat-alat kesehatan gitu ya seperti itu, dan juga untuk kerjasama gitu ya untuk membantu masyarakat yang terkena gitu ya dampak dari pandemi ini ya sudah cukup banyak. Jadi memang kita dari awal pandemi itu dari April kita sudah melakukan CSR ya dengan yang kitabisa.com itu bersama-sama sudah kita luncurkan, dan kita sudah mengumpulkan donasi lebih kalau nggak salah dari 600 juta ya seperti itu, dan itu cukup signifikan.